Hai semuanya, perkenalkan saya Gulam Abdul Aziz dari Institut Teknologi Bandung. Pada saat ini saya akan menjelaskan suatu karya ilmiah yang telah dibuat sebagai tugas akhir dari mata kuliah Tata Tulis Karya Ilmiah. Sebelum itu, saya berterima kasih kepada dosen TTKI sekaligus dosen pembimbing yang membimbing berjalannya karya ilmiah yang telah dibuat, yaitu pada Dr. Asep Wawan Jernika M.Hum. Terima kasih juga kepada teman-teman yang telah berkontribusi atas pencapaian tugas akhir ini. Tugas akhir mengenai karya ilmiah dengan judul Estimasi Fracture Gradient berbasis Machine Learning dari data log sumur untuk aplikasi CCS or CCUS. Tentunya memiliki studi kasus Norwegian Continental Shelf. Terdapat beberapa hal yang melatar belakanginya. Di antaranya adalah CCS atau biasa dikenal dengan Carbon Capture and Storage, di mana CCS ini merupakan salah satu solusi yang berdasar kepada engineering based solution. Pada saat ini, dekarbonisasi diagungkan karena memiliki suatu persoalan mengenai perubahan iklim dan juga pemanasan global. Maka dari itu terdapat beberapa perjanjian. Salah satunya adalah Perjanjian Paris, di mana Perjanjian Paris ini berisikan kesepakatan dari beberapa negara untuk membatasi kenaikan suhu global maksimal 1,5 derajat Celcius. Pada saat ini juga fokus saya terhadap reservoir yang menjadi target injeksi karbon dioksida karena memiliki beberapa risiko yang harus dihindari dalam injeksinya. Salah satu risiko besarnya adalah terjadinya fracture ataupun rekahan akibat tekanan karbon dioksida yang diinjeksikan. Oleh karena itu, terdapat beberapa permasalahan yang memberi ketertarikan saya untuk mengkaji dan juga memberikan suatu karya ilmiah dengan judul Estimasi Fracture Gradient berdasarkan CCS or CCUS. Terdapat beberapa rumusan masalah dan juga tujuan penelitian. Di antaranya adalah faktor yang melatar belakangi, kemudian peranan perhitungan Arctenley dan juga variabilitas spasial. Kemudian yang ketiga dari rumusan masalah adalah bagaimana dampak dari pemodelan machine learning. Hal ini tertuju dan juga memicu dari tujuan penelitian, yang dimana kita harus memahami dari deskripsi faktor apa yang melatar belakangi pentingnya fracture gradient, kemudian peranan perhitungan dari Arctenley dan juga variabilitas spasial fracture gradient, dan juga yang ketiga tujuan penelitiannya adalah memahami pemodelan machine learning yang tentunya tidak terbatas pada satu log sumur saja. Selain itu, peneliti membagi ke beberapa ruang lingkup. Jadi terdapat ruang lingkup kajian yang terdiri dari 5, yaitu korelasi dan pra-pengolahan data log sumur, baik itu dari gamma ray, density, sonic, porosity, resistivity, serta data tekanan. Kemudian terdapat juga rekayasa variabel geomekanika. Selain itu, pemilihan dan juga pelatihan model machine learning beserta evaluasinya. Kemudian yang keempat terdapat analisis ketidakpastian, dan juga yang kelima implikasi operasional terhadap rekomendasi tekanan injeksi karbon dioksida dan mitigasi risiko. Selain ini terdapat beberapa hal yang penting gak kalah dari yang lainnya, yaitu metode dan teknik pengumpulan data. Metode dan teknik pengumpulan data dibagi menjadi 3 dari peneliti, yaitu yang pertama studi literatur dari buku teks dan juga jurnal ilmiah. Kemudian yang kedua, penggunaan data sekunder berupa data log sumur dari studi kasus Norwegian Continental Shelf, dan juga yang ketiga yaitu metode pengolahan data, analisis data meliputi data cleaning, normalisasi, feature engineering, perubahan model, dan juga evaluasi hasil. Sebelum ke beberapa analisis yang akan diuji, peneliti akan membawa pembaca dan juga pendengar mengenai teori dasar. Teori dasar ini menjadi hal yang sangat penting dikarenakan kita harus memahami hal yang mendasar, pemahaman dasar dari beberapa hal yang akan dijelaskan setelahnya. Itu baik dari pengertian, konsep, hubungan, data log sumur, penerapan model, dan juga studi kasus. Pengertian fracture gradient, di mana fracture gradient ini adalah suatu batas maksimal yang ketika melewatinya itu akan terjadi suatu rekahan. Kemudian yang kedua adalah prinsip injeksi, di mana kita harus mengetahui suatu hal yang diinjeksi pada karbon dioksida, yaitu tekanan bawah permukaan, dan juga hasilnya akan disimpan pada bawah permukaan.
Yang hal ini memicu pada teori dasar yang ketiga, yaitu hubungan antara keduanya, di mana batas maksimal dan juga kekuatan dari penyimpanan bawah permukaan itu memiliki suatu keterkaitan. Kemudian data dari dasar teori yang keempat adalah data log sumur, di mana hal ini sangat penting karena kami mengambil peranan dari estimasi Fraser Gradient itu sendiri. Kemudian terdapat juga penerapan machine learning dalam estimasi Fraser Gradient dan studi kasus yang sangat penting, di mana kami mengambil Norwegian Continental Shelf atau bisa dikenal dengan NCS yang kami gunakan sebagai suatu studi kasus yang marak terjadi di dunia saat ini, namun tetap berkorelasi dengan teknik geologi dan juga geofisika yang important dan juga bermanfaat pada sekitarnya. Baik, sekarang kita akan memasuki suatu analisis dari tinjauan data sumur dan karakteristik formasi. Dari sini kita mendapatkan suatu dua gambar, yaitu S-Hamin per well dan juga ringkasan S-Hamin. Dari S-Hamin per well ini terdapat analisis box plot yang menunjukkan beberapa variasi. Dari data tersebut terdapat data tertinggi dan juga data terendah yang membuktikan bahwa hal tersebut terdapat data variasi dan tidak homogen. Hal ini didukung dengan ringkasan statistik dari S-Hamin itu sendiri, di mana variabilitas tertinggi ditunjukkan oleh 15, 9, 14 well, sementara 25, 11, 24 well memiliki simpangan baku paling kecil. Secara keseluruhan, hasil ini menegaskan bahwa kondisi S-Hamin tidak seragam. Analisis selanjutnya, yaitu mengenai analisis matriks korelasi terhadap suatu tegangan vertikal dan juga tekanan pori. Di sini kita bisa melihat dari mata telanjang kita terdapat beberapa kotak persegi. Dengan mata telanjang kita bisa melihat warna, yaitu merah, biru, dan sebagainya. Dari heat map tersebut terdapat dominan warna merah. Warna merah ini menunjukkan tingkat korelasi yang tinggi dan juga positif. Selain itu, parameter sonik berupa TTS dan juga DTC menunjukkan korelasi pada tingkat moderat yang masih relevan secara statistik. Dari kedua analisis tersebut, terdapat pemodelan, di mana suatu analisis konstruksi yang memodelkan machine learning. Di sini kita bisa mengetahui data dari diagram batang terhadap tekanan pori yang memiliki jumlah paling besar sebagai yang paling berpengaruh variabelnya. Kemudian juga tegangan vertikal atau bisa dikenal dengan SF, PSI, memiliki kedudukan kedua terbesar setelah tekanan pori. Setelah itu kita akan menginterpretasi validasi model dari diagram batang sendiri menjadi validasi model gambar yang terdapat pada bagian kiri. Hal ini juga dikemukakan oleh XGBoost yang diinterpretasi yang memiliki suatu perubahan tertinggi pada variabel XGBoost itu sendiri, yaitu pada tekanan pori. Kemudian pada interpretasi, yaitu di gambar sebelah kanan itu sampingnya terdapat suatu data predik dan juga data aktual. Hal ini sudah berkaitan dan juga berkorelasi sejalan dengan data predik yang mengikuti pola yang dicirikan dengan warna biru itu telah sesuai, dan juga data ini telah sesuai dari S-Hamin itu sendiri, di mana data predik mengikuti pola yang terjadi. Terdapat juga analisis dari validasi model, namun hal ini berbeda dengan gambar yang sebelumnya karena validasi model mengenai S-Hamin aktual dan juga depth ataupun kedalaman ini yaitu dalam semua sumur. Yaitu berdasarkan hasil kompilasi yang ditampilkan pada gambar, terlihat adanya pola peningkatan nilai tegangan yang konsisten seiring bertambahnya kedalaman. Pola ini menunjukkan adanya hubungan yang bersifat depth dependent. Memasuki suatu kesimpulan. Dari berbagai macam karya ilmiah terdapat beberapa kesimpulan, antaranya adalah kita mengetahui pentingnya estimasi fracture gradient yang menyebabkan rekahan serta menjaga integritas dari formasi dan juga caprock. Kemudian variabilitas spasial akibat perbedaan kondisi geologi menuntut perhitungan juga, dan juga kita harus memahami hal tersebut. Kemudian yang ketiga yaitu model machine learning berbasis data log sumur memungkinkan lintas sumur dan juga tidak terbatas pada satu log sumur saja. Kemudian terdapat saran, yaitu penelitian selanjutnya disarankan mengubah ataupun menggunakan LOT langsung dan juga integrasi data seismik bisa menggunakan regional perlu dilakukan dan untuk memperkuat kembali, dan juga yang ketiga pengembangan metode machine learning dipertimbangkan ketidakpastiannya dan juga diperlukan agar rekomendasi tekanan injeksi lebih andal. Demikian yang saya berikan dan juga penjelasan dari karya ilmiah yang telah saya buat. Saya Gulam Abdul Aziz.
Terima kasih.